Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang ada di modul ya, kita masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini kita akan menjelaskan, kita akan sama-sama belajar tentang pengolahan citra digital ya. Jadi di materi ini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari citra digital, kemudian yang kedua itu teknik-tekniknya apa saja ya, teknik-teknik dalam pengolahan citra digital. Lalu yang ketiga, praktek mengcodingnya ya, praktek mengcoding untuk mengolah citra digital. Oke, lanjut, kita bahas dulu tentang definisi dari citra. Jadi definisi dari citra itu terbagi menjadi dua, di mana yang pertama itu adalah citra tampak ya. Citra tampak ini adalah sesuatu yang bisa dilihat menggunakan indera mata begitu. Contohnya apa? Ada foto, kemudian gambar, lukisan, video, patung, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat menggunakan indera mata kita, begitu. Lalu yang kedua itu adalah citra tidak tampak. Ya, jadi citra tidak tampak ini itu merupakan sebuah file yang berisi foto atau gambar, yang biasanya itu direpresentasikan dalam fungsi matematis. Nah, untuk fungsi matematisnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi citra digital ya. Citra digital itu apa? Citra yang disimpan dalam format digital ya. Jadi citra digital itu adalah citra tidak tampak ya. Citra yang disimpan dalam format digital ya. Misalnya apa? .jpg, kemudian .png, lalu ada juga .bitmap ya, dan lain-lain. Oke, nah ini adalah fungsi matematisnya. Jadi ini ada gambar kucing ya, gambar kucing, kemudian saya ambil itu bagian hidungnya, hidung kucing ini. Nah, hidung kucing ini itu saya perbesar ya, kurang lebih itu gambarannya seperti ini, yang di bawah kanan ya, seperti ini. Nah, ini kan kalau kita zoom in ya, itu kan seperti kotak-kotak kecil ya, kotak-kotak kecil, di mana setiap kotak ini itu memiliki nilai pikselnya masing-masing, punya nilai piksel sendiri-sendiri begitu. Jadi di mana ketika nilai pikselnya itu mendekati 0, dia akan cenderung warnanya itu lebih gelap, seperti di sini, area di sini. Nah, kemudian kalau pikselnya itu maksimum ya, kan range pixel itu kan 0 sampai 255, dimana kalau 0 itu dia gelap atau hitam, kemudian kalau 255 itu dia akan putih, warnanya itu putih begitu. Nah, dari gambar ini ya, gambar hidung kucing ini, misal katakanlah di sini ukurannya 15 kali 15 kolom, 15 baris begitu. Nah, setiap setiap kotak ini kan merupakan nilai piksel ya. Nah, kalau kita visualisasikan dalam fungsi matematis itu seperti ini, seperti yang ada di sebelah kiri ini. Jadi setiap kotak itu memiliki nilai piksel masing-masing. Di sini yang pojok kiri atas ya, nilainya 201. Nah, ini kurang lebih warnanya agak abu-abu ya. Kemudian di sampingnya 188 begitu, 181, 185 dan seterusnya. Nah, ini coba kita cek. Di sini kan warnanya gelap ya. Kita cek warna apa? Kalau semakin gelap kan berarti dia akan mendekati 0. Nah, coba kita lihat di area sini ya, kan hitam. Kita lihat nilainya di sini. 15, 24, 19. Nah, ini kan angka-angka yang mendekati 0. Begitu. Nah, coba yang di area sebelah sini. Ini kan areanya berwarna cerah ya, cerah atau putih begitu. Dia nilainya akan mendekati 255. Nah, di sini kan nilainya 231, kemudian 227 begitu. Dia mendekati 255. Oke. Nah, fungsi matematisnya itu seperti ini. F dalam kurung X, Y, di mana X, Y itu adalah koordinatnya. Misalnya kotak paling atas sebelah kiri, di sini kan pasti koordinatnya 0,0 ya kan. Kalau geser ke kanan berarti 0,1 dan seterusnya.
Kalau ke bawah berarti kan X-nya bertambah di sini. 1, 2, 3, 4. Kalau ke kanan itu Y-nya yang nambah. Dimana F dalam kurung X, Y itu nilai pikselnya begitu. X, Y itu adalah koordinatnya. Oke. Nah, image itu dibentuk oleh beberapa piksel, ya, tersusun dari beberapa piksel. Nah, piksel itu mempunyai dua atribut. Yang pertama adalah koordinat, lalu yang kedua adalah intensitas warnanya atau pikselnya itu. Biasanya ditulis dalam rumus seperti ini, F dalam kurung X, Y. Selanjutnya, nah ini adalah fungsi matematis bagaimana kita mengolah citra. Nah, di sini adalah salah satu contoh kita akan mengubah sebuah citra itu menjadi lebih cerah, lebih terang, ya, atau disebut dengan modifikasi kecemerlangan. Dalam bahasa Inggrisnya meningkatkan brightness, ya, brightness. Nah, rumusnya seperti ini, F dalam kurung X, Y aksen begitu sama dengan F dalam kurung X, Y ditambah sebuah konstanta di sini, ya. Tadi masih ingat ya, tadi sudah saya jelaskan di mana F dalam kurung X, Y itu adalah intensitas warnanya atau pikselnya pada koordinat tertentu. Misalnya pada koordinat 0,0 itu intensitas warnanya adalah 200 misal, 200. Kemudian saya tambahkan di sini sebuah konstanta, di mana konstanta ini itu bernilai positif, ya. Yang awalnya tadi 200, kemudian saya tambahkan misalnya 50, jadi hasilnya 250. Maka gambarnya akan semakin terang seperti itu. Kemudian yang ini adalah negasi, ya, di mana negasi ini itu mengubah yang awal mulanya itu warnanya hitam menjadi putih, kemudian kebalikannya juga, ya, dari putih menjadi hitam. Caranya gimana? Itu caranya 255 dikurangi piksel, ya, nilai piksel pada koordinat tertentu. Misalnya citra awalnya piksel pertama itu nilainya 0, ya. 0 itu kan hitam, ya. Kemudian saya negasi 255 dikurangi 0, hasilnya 255. Berarti kan awalnya 0 berubah jadi 255. Awalnya gelap, 0 kan hitam, berubah menjadi 255, di mana 255 itu adalah putih. Gitu. Selanjutnya ini beberapa contoh, ya, praktek. Kita praktek, ya, beberapa contoh. Yang pertama itu bagaimana kita mengubah citra RGB, ya, citra berwarna menjadi grayscale atau keabuan. Kemudian yang kedua itu kita melakukan smoothing dengan teknik Mean filtering, ya. Kita melakukan smoothing menggunakan teknik filtering dengan cara rata-rata, ya, Mean itu kan rata-rata. Kemudian yang ketiga itu kita akan mendeteksi tepi dengan metode Canny Edge Detection. Nah, berikut ini adalah contohnya, contoh codingannya. Teman-teman bisa mempraktekkan. Itu yang pertama, kita tentu harus membaca dulu image-nya. Lalu untuk proses pengubahan citra RGB menjadi grayscale itu kita menggunakan library yaitu OpenCV, ya. Di bahasa pemrograman Python kita install dulu library-nya, kemudian kita baru bisa pakai. Ya, di sini kan awalnya gambar kucing yang berwarna, ya, di sini warnanya pink gitu. Kemudian saya ubah menjadi grayscale. Jadi kucingnya di sini warnanya jadi keabuan gitu. Kemudian yang kedua ini kita melakukan smoothing dengan teknik Mean filtering, ya. Mean filtering. Nah, di sini kan awal mulanya gambar kucingnya seperti ini. Ini data asli, gambar asli. Kemudian saya lakukan smoothing. Smoothing itu tujuannya untuk memperhalus, agak ngeblur begitu. Nah, biasanya teknik filtering ini atau smoothing ini tujuannya apa? Menghilangkan noise pada suatu citra. Ya, misalnya kayak contoh citra medis lah. Citra medis itu kan banyak noise-nya di situ. Nah,
kita mengambil sebuah informasi pada suatu citra, itu kita lakukan pengolahan dulu di citranya. Salah satunya yaitu menggunakan teknik smoothing, begitu. Nah, ini yang ketiga adalah deteksi tepi menggunakan metode Canny Edge, di mana tujuannya adalah untuk mendeteksi tepi dari suatu citra. Ya, saya ambil itu nilai pinggirannya saja, tepinya saja. Hasil output pada Canny Edge Detection itu citranya bukan citra RGB lagi, tapi berubah menjadi citra binary, di mana citra binary ini nilai pixelnya itu hanya 0 atau 1, seperti itu.